Selamat malam semuanya. Sebentar lagi kita akan mulai. Ya, saya berharap malam hari ini, yuk kita buka hati kita sama-sama. Ya, seberapa kita yang sudah hadir. Saya percaya Tuhan akan melawat kita. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita buka hati kita sama-sama. Kita mau mulai Connect at Home kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, Shalom Bapak Saudara semuanya, teman-teman dan kasih Tuhan. Yuk kita akan mulai ibadah kita pada sore malam hari ini. Mari persiapan hati, persiapan diri setiap kita. Walaupun kita mungkin sedang beraktivitas, tapi yuk teman-teman kita sama-sama menghargai hadirat Tuhan. Yuk kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sore malam hari ini Tuhan kumpulkan setiap kami untuk boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan sore malam hari ini Tuhan Yesus yang hadir di setiap rumah-rumah, Tuhan yang hadir dimanapun kami berada. Sebab kami percaya Tuhan, waktu kami datang mencari Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang menjawab, kami tahu Engkau Allah yang nyata, Engkau hidup, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami cuma minta Tuhan, Tuhan Yesus hadir, biar waktu 20 menit ke depan kami menyembah Tuhan, kami bisa rasakan sesuatu yang berbeda. Jiwa kami boleh disegarkan Tuhan, sebab kami percaya Tuhan Yesus sumber pengharapan kami, Kau sumber pertolongan setiap kami. Yuk mari teman-teman sama-sama, dimanapun kita berada, yuk sembah Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang, kami merindukan Tuhan Yesus. Mari saudara sama-sama sembah Tuhan. Di tengah kesibukan setiap kita, mari ambil waktu sejenak, datang di hadapan Tuhan. Mari katakan, Tuhan, kami membutuhkan hadirat-Mu. Kami butuh Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Katakan, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan
dengan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, penuhi setiap kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi dari awal, sama-sama katakan Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Waktu setiap kita datang mencari, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, dengan segenap hati, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sama-sama sembah Tuhan dalam roh. Hadirat-Mu penuhi kami dengan kuasa yang tak terbatas, dengan urapan-Mu, dengan kasih-Mu, dengan kebaikan-Mu. Oh,
memenuhi baikku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Katakan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baikmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan kami tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Kemuliaanmu Tuhan nyata di tempat ini, nyata di setiap rumah-rumah, nyata di setiap kami. Mari Tuhan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Sekali lagi sembah Tuhan, sembah Dia, tinggikan namanya. Mari bawa sembahmu, bawa ke hadapan Tuhan dengan hati bersyukur. Mari saudara sama-sama, yuk sembah Tuhan Yesus. Mari imani sang Tuhan saudara, waktu kita datang menyembah Tuhan dengan hati yang bersyukur. Apapun kondisi kita, tapi datang dengan hati yang bersyukur. Percayalah saudara, Tuhan Yesus pasti disenangkan. Tuhan Yesus pasti disenangkan. Pujian kami Tuhan, sembah kami, semua kami berikan karena kami mengasihi Tuhan. Karena Tuhan begitu baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara beberapa saat ke depan yuk sama-sama ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Perkatakan terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan baik. Terima kasih Tuhan setia. Terima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Yesus Tuhan kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari datang dengan ucapan syukur, katakan ku bersyukur Bapa.
buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan Tuhan, Tuhan, angkat kedua tanganmu, nyatakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur, ku bersyukur hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu buat semua yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kami. Pujian bagi-Mu buat semua kebaikan Tuhan, buat semua penyertaan-Mu. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian buat Tuhan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan buat perbuatan-Mu. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak
Segala pujian hormat buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus besar, Engkau layak ditinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih, satu kali lagi kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami percaya kesempatan ini tidak akan kami buang dengan sia-sia. Kami mau belajar sesuatu, kami mau tangkap isi hati Tuhan. Supaya di hari-hari yang sulit ini Tuhan, kami boleh lewat hidup kami, biar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Walaupun di masa yang sulit kami tahu Tuhan Yesus beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang mempersiapkan hati setiap kami biar kami bisa tangkap isi hati Tuhan dengan baik. Terima kasih, mari sama-sama yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan kita katakan. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, selamat malam saudara dikasihi Tuhan. Ya, saya senang seberapa kita yang ada berkumpul bersama-sama sekali lagi malam hari ini. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan setiap kita dan satu ayat saudara saya ingin baca ya sebelum kita akan melanjutkan apa yang sudah dibahas minggu lalu. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Kalau saudara bisa membukanya, saudara bisa membuka. Kalau enggak, saudara dengar. Ya cukup dengarkan. Mazmur 119 ayat 71 berkata demikian. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Sekali lagi saya bacakan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Nah saudara, ini adalah sebuah pernyataan dari Raja Daud kepada setiap kita semua. Ya bahwa tertindas itu baik. Ya kita tidak bersyukur untuk ketertindasan saudara ya, kita nggak artinya senang dengan ketertindasan. Saya percaya setiap kita tidak ada yang mau tertindas, tapi di balik ketertindasan saudara ada maksud Tuhan supaya kita bisa belajar hukum-hukumnya, kita bisa belajar tentang jalan-jalannya Tuhan. Nah ini saudara yang saya ingin sampaikan bahwa di masa pandemi ini, bahwa di masa ini krisis yang seperti ini, masa-masa yang sulit seperti saat ini, baik dalam kesehatan, dalam ekonomi, dalam hubungan, saudara, bahwa Tuhan izinkan semua ini terjadi supaya kita bisa belajar mengenai hukum-hukumnya. Nah inilah yang mendorong saya untuk mengingatkan kita semua betapa pentingnya untuk belajar, betapa pentingnya untuk kita menggali tentang Tuhan. Ya beberapa waktu yang lalu saya selalu tekankan bahwa kita perlu untuk menggali dalam-dalam ya the deep things of God. Kita harus cari apa yang menjadi kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Nggak bisa kita cuma kayak pakai dengan cara-cara yang kayak meramal, saudara ya, tebak-tebakan, tapi kita perlu untuk menggali sungguh-sungguh sehingga kita bisa belajar apa yang menjadi rencana dan maksud Tuhan dalam kehidupan kita semua. Nah, itulah yang akhirnya membawa kita semua masuk dalam sebuah situasi, saudara, atau sebuah ya menurut saya ini adalah tuntunan Tuhan bagi kita semua. Ya, kenapa kita mau belajar? Nah, minggu lalu saya coba untuk sudah menjelaskan tentang dasar dan akar daripada kekristenan ini, saudara. Nah, ya saya nggak akan bahas lagi, saudara. Saya hanya akan mengulang sedikit apa yang dibahas minggu lalu. Kenapa kita perlu belajar dasar dan akar kekristenan? Ya karena kita itu sedang membangun dasar, fondasi, saudara. Fondasi itu adalah menahan beban. Kita punya beban dalam kehidupan, kita punya begitu banyak hal-hal dalam kehidupan dan kita perlu membangun fondasi itu sungguh-sungguh. Nah, kenapa kita perlu belajar dasar kebenaran atau doktrin kekristenan? Ya saudara, kita seringkali asing dengan kata doktrin, kita asing dengan kata belajar, ya saudara, kita asing dengan belajar dasar gitu ya, kebenaran. Nah ini yang saya percaya ini yang dimaksud kita belajar hukum-hukumnya. Ya minggu lalu saya sudah sampai ada 5 hal yang kita bisa bahas saudara. Ya yang pertama adalah kenapa kita perlu belajar tentang hal-hal ini. Yang pertama adalah kekuatan kita bukan hanya motivasional tapi pengenalan akan kebenaran. Ya saudara, minggu lalu saya sudah bahas ya kita hidup bukan dari hanya kata-kata motivasi, kita bukan hanya sekedar memotivasi diri sendiri, tapi kita hidup dari pengenalan akan kebenaran. Yang kedua, saudara, kehidupan kita tidak akan stabil waktu hati kita gelisah dan mendua.
tidak bisa memegang keyakinan. Ya saudara, jadi minggu lalu saya jelaskan, kalau hati kita bercabang, kita nggak punya keyakinan, kita nggak akan pernah menghasilkan apa-apa dalam hidup ini. Jadi kita perlu ada sesuatu yang firm, sesuatu yang yakin. Kenapa saya berdiri di sini? Dalam konteks hal ini adalah kenapa kita menjadi Kristen, kenapa kita menjadi Kristen Protestan, kenapa kita menjadi orang-orang yang mengaku karismatik, kenapa kita berbahasa roh, kenapa kita percaya Alkitab itu adalah kedaulatan Tuhan yang utama, kenapa kita percaya rema, kenapa kita percaya dengan suara Tuhan. Nah, ini saudara yang kita perlu untuk kuat di sini, karena kalau enggak kita bisa menjadi tidak yakin, menjadi tidak stabil, dan akhirnya apapun yang kita kerjakan tidak akan menghasilkan apa-apa dalam kehidupan kita. Ya, minggu lalu sudah ada kesaksian dari satu orang di mana hari-hari ini dengan khotbah online yang begitu menjadi dunia itu menjadi luas, saudara. Dengan dunia online ini ada yang mulai meragukan tentang bahasa roh. Nah, itu yang menjadi concern saya, kenapa kita perlu belajar, saudara ya. Nah, kemudian ini kemarin saya sudah jelaskan, yang paling ditakutkan adalah memeluk agama tertentu namun tidak menjalankan aturannya. Kita akhirnya menjadi orang-orang agnostik, saudara ya, menjadi orang-orang yang kita punya agama, menurut kita punya agama, tapi kita tidak menjalankan aturannya, kita nggak menjalankan inti daripada ajaran itu, saudara. Jadi kita menjadi orang yang percaya Tuhan ada, namun bodoh amat, gitu ya, saudara ya. Jadi ini beberapa yang saya jelaskan minggu lalu. Kemudian kita juga belajar, yang ketiga, apa yang dihasilkan dalam hidup kita adalah buah kehidupan. Ya, buah dihasilkan dari pohon yang baik dihasilkan dari akar yang baik. Jadi ini bicara tentang kalau kita mau berbuah yang baik, kita perlu membangun akar yang benar, akar yang kuat, akar yang sehat. Keempat, kemerdekaan dalam jiwa kita akan dialami waktu kita mengerti kebenaran. Ya, karena firman Tuhan berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara, firman Tuhan itu harusnya memerdekakan kita, bukan memberikan beban bagi kita. Nah, itulah yang kita perlu untuk terus belajar, ya, sampai kemerdekaan itu memerdekakan kita semua. Kemudian yang kelima, ya, perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidup kita, dan perjumpaan itu adalah bicara firman. Ya saudara, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan, saudara? Bukan hanya melalui mimpi, bukan hanya melalui manifestasi supernatural, di mana Tuhan datang kepada kita, menghampiri kita, membelai kita, dan sebagainya. Tetapi yang pasti Alkitab berkata bahwa kita bisa mengalami Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri, karena firman adalah logos, ya, itu adalah Allah yang tertulis, Allah yang ada di perkataan Allah yang ada di dalam firman-Nya. Nah, jadi saudara, itu 5 hal yang kita pelajari. Saya akan lanjutkan hari ini, saudara. Nomor 6, kenapa kita perlu belajar, saudara, tentang hal-hal yang dasar. Yang keenam adalah, saudara, medan pertempuran kita adalah pikiran kita. Jadi pikiran hanya bisa dikalahkan dengan kebenaran. Jadi saudara, medan pertempuran kita pada dasarnya adalah pikiran kita. Keputusan-keputusan kita itu yang menentukan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Respon-respon kita akan menentukan apa yang akan kita alami di masa depan. Ya saudara, dan respon adalah hasil dari pertempuran pikiran kita. Ada yang responnya negatif, ada yang responnya positif. Ada orang-orang yang berpikir, misalnya, ayo kita belajar firman Tuhan, ayo kita masuk pemuritan ini, masuk komunitas kita belajar, Connect at Home ini kita belajar. Ada yang merespon dengan, malas, nggak usah, saya nggak perlu hal-hal seperti itu. Itu semua dimulai dari pikiran kita, saudara. Pikiran kita yang bertempur dengan ada hal-hal, suara-suara juga mungkin dalam pikiran kita berkata, ini penting, ini dasar. Tapi disitulah pertempuran kita, sampai akhirnya kita merespon. Kita berkata, saya harus ikut, atau saya nggak perlu ikut. Nah, itu semua mengakibatkan akibat, ya saudara. Perilaku kita memutuskan sesuatu, menghasilkan sebuah action dalam diri kita, dan action kita akan menentukan apa yang terjadi di depan. Begitulah saudara, kurang lebih ya. Jadi di dalam 2 Korintus 10 ayat 4-5 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi saudara,
peperangan kita adalah menghancurkan runtuhan benteng-benteng. Dan apakah benteng-benteng itu? Siapakah benteng-benteng itu? Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, jadi saudara perhatikan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, yang kita lakukan di dalam Connect at Home beberapa bulan ini adalah sebenarnya tujuan utamanya adalah menawan pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan Kristus adalah firman Tuhan, ya. Firman ini adalah, Alkitab ini adalah Kristus itu sendiri, saudara. Jadi kita menaklukkannya di bawah firman Tuhan. Nah, inilah yang menjadi perdebatan, yang menjadi pergumulan banyak orang percaya. Kita malas untuk belajar, kita nggak mau untuk belajar. Ya, tadi siang saya ada rapat dengan beberapa hamba-hamba Tuhan, saudara. Dan ya, karena sekarang sudah mulai akan ibadah offline sedang dipersiapkan, saudara, ya, untuk cabang-cabang ada di GBI Sukawarna. Dan waktu kita membicarakan pembicara, ada beberapa orang berkata, ayo kita undang pembicara-pembicaraan sensasional, yang lucu, yang pokoknya ya menarik lah begitu, ya. Nggak salah dengan itu, saudara. Tapi akhirnya kita mengambil keputusan bahwa pengkhotbah yang sesungguhnya atau yang berdiri di mimbar harusnya mereka yang memberikan nilai-nilai kebenaran. Dan kadang-kadang memang orang-orang yang strict di dalam nilai-nilai kebenaran itu tidak terkenal, itu tidak populer, saudara. Orang bosen, malas. Tapi itulah kebenaran, ya. Daripada kita hanya sekedar menonton sebuah entertain, saudara, bukan berarti nggak boleh kita punya joke di dalam khotbah, punya sedikit gaya di dalam khotbah, itu bagus, itu baik, tetapi bukan itu tujuan daripada khotbah disampaikan. Tujuan khotbah disampaikan adalah jemaat mengerti kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar jemaat suka, tapi jemaat belajar mengenal Tuhan melalui apa yang kita khotbahkan. Nah, jadi saudara, memang kalau kita mau enaknya, kita hanya mencari hal-hal yang menurut yang kita suka, saudara. Oh, yang lucu, yang pokoknya nggak usah terlalu berat begitu, saudara, ya. Yang memotivasi, yang menginspirasi, nggak salah, saudara. Tetapi penting bagi saya untuk mendirect saudara, untuk menuntun saudara, untuk menggali sungguh-sungguh kebenaran. Karena firman Tuhan ini akan mengubah pikiran kita. Firman Tuhan ini akan mendorong kita untuk kita menawan pikiran kita, menaklukkannya kepada Kristus. Dan kalau kita bisa menawan pikiran kita, menawan pikiran-pikiran kotor, menawan pikiran-pikiran jahat, menawan ego-sentris kita, saudara, keakuan kita, kedagingan kita, percayalah, Alkitab berkata, less of me, more of you. Waktu kita less, saudara, dalam kehendak kita, maka kehendak Tuhan akan semakin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, itu semua harus dilalui dengan yang namanya belajar, saudara, ya. Belajar mengenai kebenaran itu. Yang ketujuh, saudara, ya, 2 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kebenaran ini akan memperbaiki hidup kita. Ya, saudara, kebenaran ini akan segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah kebenaran, itu firman Tuhan, saudara, yang kita sebut kebenaran di sini. Ya, di sini akan mengajar kita, menyatakan kesalahan dalam hidup kita, dan akan pelan-pelan memperbaiki kelakuan hidup kita dan mendidik kita di dalam kebenaran. Nah, jadi saudara, menjadi hidup baik itu ya bukan hanya sekedar kita belajar dari filsafat-filsafat dunia. Bukan berarti kita nggak boleh belajar, saudara. Tetapi jauh daripada itu, mari kita belajar firman Tuhan. Kita nggak hanya bicara tentang motivasional yang terkenal, orang-orang yang memberikan motivasi, nggak salah, saudara. Saya juga sering meng-quote perkataan-perkataan mereka. Saya juga pernah untuk meng-quote bahkan dari beberapa kepercayaan ada hal-hal yang baik, tulisan-tulisan yang baik. Ya, itu nggak salah, saudara, untuk kita, ini baik untuk kita bisa pelajari. Tapi jauh daripada itu, mari kita pelajari juga firman Tuhan. Kita pelajari Alkitab sebagai dasar kehidupan kita. Waktu kita benar-benar menggali sungguh-sungguh, maka firman ini akan bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, karena firman ini adalah cermin bagi hidup kita, dan akhirnya memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Maaf. Sampai akhirnya hidup kita punya nilai,
menjadi gunung rumah Tuhan yang berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung, menjulang tinggi, mengatasi bukit-bukit. Dan disitulah bangsa-bangsa akan datang dan berkata, perkenalkanlah kami kepada Allahmu. Jadi saudara, bagaimana hidup kita bernilai? Bagaimana hidup kita bisa memiliki value, saudara? Bukan hanya kita belajar, ya yang tadi saya katakan dari hal-hal dunia, tetapi penting juga kita mempelajari firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini menghasilkan value dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, saudara ya. Amsal 23 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Ya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam bahasa Inggris lebih jelas dikatakan, for as he thinks in his heart, so is he. Jadi apa yang kita pikir, itu yang akan terjadi. Ya saudara, perhatikan. Apa yang kita pikir, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi apa yang saudara pikirkan tentang apa yang sedang saudara pikirkan, itu yang akan tanda kutip terjadi dalam hidup saudara. Jadi kalau saya boleh berkata begini, cara kita melihat, berpikir tentang Tuhan, sebatas itulah Tuhan bisa bekerja atas hidup kita. Perhatikan, cara kita melihat, berpikir tentang Tuhan atau tentang Yesus, sebatas itulah Tuhan bisa bekerja atas hidup kita. Nah, saudara mungkin berkata begini, tapi kan Tuhan Maha Kuasa. Saya setuju Tuhan Maha Kuasa. Saya setuju Tuhan berdaulat dan Tuhan punya kekuatan yang luar biasa. Kalau dia ingin mengubah kita atau ingin menjadikan kita sesuai dengan apa yang dia pengen dengan cara maksa, bisa nggak? Bisa kalau Tuhan mau, tapi Tuhan nggak pernah memaksa, saudara. Disinilah nanti kita akan belajar yang namanya free will. Tuhan berkuasa, tapi dia membatasi dirinya. Tuhan berkuasa dalam hal, tapi Tuhan membatasi dirinya supaya karena Tuhan menghargai yang namanya kehendak bebas kita. Salah satu kehendak bebas kita adalah cara berpikir kita. Cara berpikir kita tentang Tuhan, maka sebatas itulah Tuhan bisa bekerja atas hidup kita. Jadi saudara, kalau saudara berpikir Tuhan kerdil, maka kekerdilan itulah yang akan hanya sebatas kekerdilan itulah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau saudara hanya berkata, wah Tuhan mah hanya bisa kasih makan, tapi nggak bisa kasih gaji, ini hanya contoh saudara, maka itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara nggak akan pernah bisa dapat gaji dari Tuhan, tapi saudara mungkin akan tetap dapat makanan dari Tuhan. Jadi saudara, sebatas kita berpikir tentang Tuhan, sebatas itulah Tuhan bekerja atas hidup kita. Coba tanya dalam hati kita masing-masing, sejauh mana saudara berpikir tentang Tuhan hari ini? Apakah saudara sanggup berpikir bahwa Tuhan besar, Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, dialah Allah yang akan memelihara kehidupan saya, baik materi, baik spiritual, baik semua kehidupan saya, keluarga saya. Atau saudara mulai berpikir, nggak mungkin sih, Tuhan mah hanya sebatas ini aja. Tuhan mah nggak mungkin bisa lakukan itu, nggak mungkinlah hidup saya berubah. Tuhan mah nggak mungkinlah akan baik sama hidup saya. Ada orang-orang yang membatasi Tuhan, yang berkata Tuhan mah membuang saya. Tuhan mah nggak mungkin memberkati saya. Nah, saudara perhatikan, sebatas itulah juga Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Jadi Tuhan akan bekerja sebatas pikiran atau cara kita memandang tentang Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa hal yang saya bisa contohkan. Yang pertama, Markus 6 ayat 5-6. Ya, Markus 6 ayat 5-6. Perhatikan, Yesus besar, Yesus luar biasa, Yesus buat mujizat dimanapun juga. Tapi perhatikan ayat ini, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat 6, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara perhatikan, Yesus luar biasa, Yesus Allah ya yang turun sebagai manusia. Dia Allah yang bisa membangkitkan orang mati, dia Allah yang bisa menyembuhkan orang sakit, dia Allah yang bisa melakukan banyak hal. Saudara, tapi perhatikan ayat ini sepertinya hal yang ganjil. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Bukan tidak mau, beda ya saudara ya. Kalau Yesus tidak mau, bisa dibilang begini, ia tidak mau mengadakan satu mujizat pun di sana. Di sini dikatakan ia tidak dapat, artinya Yesus mau tapi nggak bisa. Nah saudara perhatikan, Yesus ingin buat mujizat tapi nggak bisa. Jadi inilah kenapa bagi saya bukan Tuhan gak berkuasa, tapi Tuhan terbatas. Tuhan membatasi, bukan Tuhan terbatas, Tuhan membatasi dirinya. Saudara, bahkan dia berkata, aku gak bisa buat mujizat satupun di situ.
Ya, di sini memang ada menyembuhkan beberapa orang sakit, tapi Yesus ayat ini menekankan Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Dan kenapa? Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ketidakpercayaan bicara tentang cara kita memandang Allah dan cara kita berpikir tentang Tuhan. Bagi orang-orang di sini, saudara, ya kalau nanti saudara buka ini kurang lebih cerita kisah di kalau nggak salah di Nazaret, saudara ya. Saya pastikan dulu supaya nggak salah. Ya, ini kisah di Nazaret, saudara ya. Ya, ini kisah di Nazaret. Jadi waktu Yesus di Nazaret, Yesus nggak bisa buat banyak mujizat. Bahkan dia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun. Dan kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka. Kenapa tidak percaya? Karena mereka melihat Yesus atau berpikir tentang Yesus bahwa Yesus nggak sanggup mengadakan mujizat. Dan Yesus pun nggak bisa, tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Jadi saudara perhatikan, bukan Yesus nggak bisa buat mujizat dalam hidup saudara. Dia bisa buat mujizat dalam hidup saudara. Bukan Yesus nggak mau buat mujizat dalam hidup saudara. Tapi dia membatasi dirinya yang menyebabkan dia tidak dapat bertindak, tidak dapat mengadakan satu mujizat pun karena ketidakpercayaan kita. Dan ketidakpercayaan itu bicara tentang believing system kita. Bicara tentang cara kita memandang dan melihat atau berpikir tentang Tuhan. Saudara bisa mengerti sampai sini? Saya berharap saudara tangkap bagian ini sungguh-sungguh, saudara. Jadi perhatikan, seringkali kita berdoa Tuhan gak jauh. Kita minta mujizat, Tuhan gak kasih. Dan kita selalu bilang, kenapa Tuhan gak buat mujizat? Saya lagi susah, saya lagi tertekan, saya lagi tertindas begini, tapi Tuhan gak bisa buat apa-apa. Sekali lagi, mungkin salah satunya, bukan karena Tuhan gak mau. Bukan karena Tuhan gak bisa. Tuhan bisa. Tapi yang membatasi mujizat itu terjadi. Cara kita berpikir tentang Tuhan. Jadi cara berpikir kita tentang Tuhan itu luar biasa, saudara. Kalau kita nggak pernah mau belajar, ya kita nggak mau dibaharui. Makanya Rasul Paulus berkata begini, firman Tuhan itu adalah harta karun yang luar biasa. Saudara, Daud pernah berkata begini, Tuhan, aku ingin melihat perbuatan-perbuatanmu selama aku masih tinggal di bumi. Saudara, nanti kalau kita meninggal dan kita masuk surga, kita mah nggak bisa lihat lagi. Nggak, firman Tuhan ini udah nggak berlaku, saudara. Artinya, ya di sana mah kita langsung ketemu Yesus sendiri. Disinilah kita bisa melihat apakah firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab ini adalah benar atau tidak. Dan bagaimana caranya? Waktu kita belajar, dan kita belajar untuk membangun believing system kita, membangun cara melihat dan berpikir kita tentang Tuhan. Dan seberapa besar kita memandang Tuhan, seberapa besar kita berpikir tentang Tuhan, seperti itulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi saya tekankan, cara kita melihat, berpikir tentang Tuhan, sebatas itulah Tuhan bisa bekerja atas hidup kita. Makanya kekristenan proses. Kita nggak ujuk-ujuk, saudara. Kita nggak bisa dari satu titik tiba-tiba langsung pindah ke titik yang lebih tingginya jauh. Semua proses. Pelan-pelan, tapi belajar. Kalau nggak belajar, itu yang susah, saudara. Kalau kita nggak pernah mau dibaharui, kita nggak pernah mau dibangun cara berpikir kita tentang Tuhan, rasanya sulit untuk kita bisa mengalami Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Ya, termasuk saya harus banyak belajar, terus belajar untuk, oh Tuhan tuh ternyata begini, oh Tuhan tuh ternyata begini, wah Tuhan tuh ternyata begini. Dan waktu mata saya semakin melihat, wah Tuhan tuh luar biasa, Tuhan tuh, akhirnya saya semakin melihat betapa besar dan luar biasanya Tuhan. Semakin saya belajar, semakin saya nggak mengenal Tuhan. Artinya begini, saudara, semakin saya belajar, saya semakin mengerti Tuhan itu nggak bisa masuk dalam otak manusia. Semakin saya belajar, saya semakin melihat Tuhan itu luar biasa. Nggak mungkin bisa kita menjadi objek begitu loh, saudara. Oh, seperti ini. Dia terlalu besar. Tapi semakin saya berpikir tentang kebesaran Tuhan, sebesar itulah Tuhan bekerja dalam hidup saya. Dan saya berdoa, saudara, kenapa kita belajar? Karena waktu cara pandang kita tentang Tuhan berubah. Saya percaya
kehidupan kita akan berubah. Yang mau berubah katakan amin. Saya percaya Tuhan sedang ada bersama kita malam hari ini, saudara. Saya berdoa Roh Kudus menjamah saudara. Saya berdoa, saudara, untuk saudara mengerti hal ini. Karena kerinduan saya, saudara mengalami Tuhan. Kerinduan saya, saudara mengalami hadiratnya, mengalami mujizatnya setiap langkah saudara. Tapi kebebalan kita, ketidakmauan kita untuk belajar, itulah yang membatasi Tuhan bekerja dalam diri kita. Kemudian, saudara, ya 2 Korintus 11 ayat 3-4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Jadi saudara perhatikan, kenapa kita perlu belajar sungguh-sungguh? Karena kita bisa disesatkan. Ya, di sini Rasul Paulus mengingatkan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi saudara, kalau yang namanya disesatkan itu nggak hitam putih begitu, saudara. Nggak, kalau misalnya kita sekarang putih, tiba-tiba kita diajak ke hitam. Nggak akan, saudara. Itu kita tahu, itu ngaco. Saya nggak mau ke sana, saya nggak mau, itu sesat. Kesesatan itu adalah tipis sekali bedanya, saudara. Tipis sekali bedanya. Ya. Dan kalau kita nggak sungguh-sungguh mengerti, kita akan seperti Hawa dikatakan, diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Hari-hari ini, seperti yang minggu lalu mungkin Hindra ya cerita, saudara, ya bagaimana dia dengar ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang berkata tentang bahasa roh itu nggak ada lagi, bahasa roh itu bukan dari Tuhan dan sebagainya. Saudara, bukan kita ngomong orang itu sesat, enggak, tapi kadang-kadang tipis, dan mereka juga pakai Alkitab, saudara. Ya, akhirnya mulai kita tipis sekali, dan akhirnya kita mulai bimbang. Dan waktu kita bimbang, akhirnya kita mulai, saya nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Disitulah akhirnya iblis masuk dan menghancurkan kekristenan kita. Sebab kamu sabar saja jika ada seseorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi saudara, Rasul Paulus berkata, ada orang datang bakal ngomong tentang Yesus, ada orang tapi Yesus yang lain. Ada orang juga akan datang mungkin tumpang-tumpang tangan sama kita tapi memberikan roh yang lain. Dan dikatakan ada Injil yang lain daripada yang kamu terima. Saudara, Injil itu bukan hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Ada juga pada zaman itu Injil-Injil yang muncul, Injil disebutnya Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Yudas dan sebagainya. Kenapa mereka nggak dianggap sebagai Alkitab? Karena isi-isinya bertentangan dengan Alkitab kita, artinya dengan mainstream, dengan buku-buku atau kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya, saudara. Ya, di situ ada pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh, di situ pengajaran-pengajaran Yesus menikah, Yesus nggak mati, Yesus bukan Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan saudara, disinilah saya ingin kita mengerti bahwa penting kita belajar, supaya cara pandang kita tentang Tuhan diperluas, cara pandang kita tentang kebenaran itu semakin kuat. Dan kalau kita semakin melihat Tuhan dengan luas, seluas itulah Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Kita nggak dikamili oleh hal-hal atau dengan Yesus yang lain, atau dengan roh yang lain, bahkan dikatakan Injil yang lain juga. Tapi kita berdasarkan firman Tuhan yang hidup. Saudara, inilah menjadi kerinduan saya. Kenapa kita perlu belajar? Ada 8 hal, ya saudara, yang saya sampaikan, ada 8 hal yang perlu kita, kenapa menjadi alasannya, saudara ya. Yang pertama, itu bukan hanya sekedar sekali lagi saya ulang, saudara ya, dari yang awal, bahwa bukan hanya motivasional, tapi pengenalan akan kebenaran. Kehidupan kita tidak akan stabil waktu kita gelisah, mendua hati, tidak punya keyakinan yang teguh. Kemudian apa yang dihasilkan dalam hidup itu tergantung dari akar. Ya, bagaimana kita membangun akar itu juga akan menentukan buah yang dihasilkan. Kemerdekaan dalam jiwa kita akan dialami waktu kita mengerti kebenaran. Perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan kita. Kemudian medan pertempuran kita, pikiran kita, dan pikiran hanya dikalahkan dengan kebenaran. Yang kebenaran memperbaiki hidup kita.
Dan yang kedelapan, yang menurut saya sangat penting adalah cara kita melihat, berpikir tentang Tuhan, sebatas itulah Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Kalau cara kita berpikir dan melihat Tuhan itu luas, maka seluas itulah Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita. Saya berdoa 8 alasan ini cukup untuk membuat saudara mempunyai sebuah komitmen untuk tetap mengikuti Connect at Home, saudara. Karena mulai minggu depan kita akan mulai belajar tentang apa itu dasar-dasar kekristenan kita. Ya, secara umum saudara, kita ini disebut dengan Kristen Protestan. Ya, sekalipun kita Protestan, tapi kita juga adalah orang-orang yang disebut karismatik atau Pantekosta karismatik, saudara. Jadi kita perlu belajar akar kenapa kita itu jadi orang-orang Protestan dan kenapa kita menjadi orang-orang karismatik. Kenapa kita percaya berbahasa roh? Kenapa kita percaya tentang manifestasi-manifestasi Roh Kudus, penumpangan tangan dan sebagainya. Ya saudara, di mana di sisi yang lain bahwa apa yang kita sedang kerjakan, apa praktek-praktek iman yang kita lakukan itu menjadi cemoohan ya saudara hari-hari ini. Bahasa roh kita sedang dicemooh, ya manifestasi Roh Kudus juga sedang dicemooh, saudara, sedang ditekan bahwa itu adalah sesuatu yang sesat dan sebagainya. Jadi kita perlu belajar satu-satu, saudara. Ya, dan yang saya ingin mau mulai adalah kenapa sih kita disebut Kristen Protestan, ya saudara. Ya, inilah yang akan membawa kita masuk dalam perjalanan pengenalan akan dasar-dasar ini, saudara. Nah, ada 5 hal yang kita akan mulai bahas minggu depan, dimulai dengan ya ini, saudara. The Five Solas. The Five Solas adalah 5 deklarasi daripada Martin Luther di abad ke-16. Kenapa akhirnya Martin Luther dan juga gerakan reformasi itu akhirnya pisah dengan saudara-saudara kita yang Katolik, saudara, dan akhirnya kita disebut sebagai orang-orang Protestan karena kita protes mungkin ya saudara, jadi kita disebut Protestan. Nah, banyak cerita dan kisah di sini, saudara, tetapi balik lagi bahwa yang membuat kita menjadi Protestan adalah 5 hal ini. Ini yang membuat kita berbeda dengan saudara-saudara kita dari Katolik. Dan ini juga yang menjadi dasar kita. Ya, bahwa inilah yang akhirnya membawa kita masuk dalam sebuah dimensi nanti kekristenan secara Pantekosta dan karismatik. Ya, kekristenan dari sini, saudara, memang berkembang banyak hal lagi. Ada hari-hari ini kalau saya boleh sebut, saudara ya, ada dari Protestan ini ada Lutheran, ya, ada Calvin murni atau ada yang ekstrim, ada Calvin yang Calvinis biasa, saudara, ada Injili, ada Presbyterian, ada Baptis, ada Metodis, ada begitu banyak cabang daripada Kristen, tapi semuanya balik ke 5 hal ini. Jadi saudara, 5 hal ini saya ingin kita belajar karena disinilah kita akan belajar membangun iman kita yang benar, membangun percaya kita sama Tuhan yang benar. Yang pertama yang dibahas adalah sola scriptura, ya, scripture alone. Artinya firman Tuhan itu satu-satunya yang kita pegang. Nggak ada buku lain, nggak ada alat lain yang di luar Alkitab yang dianggap sebagai kedaulatan paling tinggi dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa Alkitab penting, saudara? Ya, saya hanya kasih pembukaan saja. Ya, Alkitab penting karena ini suara Tuhan. Dan kalau kita nggak pernah mempedulikan Alkitab, kita nggak akan pernah tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi, dimulai minggu depan, saudara, kita akan membahas mungkin hampir 4 minggu, saudara ya. Ya, mungkin bisa lebih juga kita lihat. Tapi akan dimulai dari penjelasan kenapa disebut sebagai scripture alone. Nanti teman saya juga, dia pernah juga satu kali kalau nggak salah ke PISET, saudara. Ya, dia sudah master di dalam teologi, saudara, Dio Gunawan dari Jakarta. Dia akan mempresentasikan tentang scripture alone. Kenapa Alkitab itu harus kita percaya sebagai firman Tuhan dalam kehidupan orang Kristen. Ya, dan saya berharap kita tidak melewatkan setiap sesinya, saudara. Ya, karena setiap sesi juga akan dibarengi dengan tanya jawab. Jadi ini cukup bisa membuat kita bertanya banyak hal tentang keberadaan pertanyaan-pertanyaan tentang Alkitab. Nggak semua mungkin kita bisa jawab, saudara, karena memang Alkitab itu luas. Tuhan
itu nggak bisa masuk semuanya dalam pemikiran kita, tapi setidaknya kita belajar mendekati pengenalan kita akan Tuhan. Untuk 100% nggak mungkin, karena itu besar. Kalau Tuhan bisa masuk logika kita, Tuhan nggak besar, saudara. Tapi saking Tuhan besar, kita nggak mungkin bisa berpikir tentang Tuhan 100%. Tapi at least dari 10% kita beranjak jadi 20%. Atau mungkin kita 20% beranjak jadi 30%. Untuk 100% saya rasa sampai kita ketemu Tuhan, nanti kita baru ngerti Tuhan itu seperti apa. Tapi panjang perjalanan kekristenan kita harus belajar mengenal lebih baik, mengenal lebih baik, mengenal lebih baik. Yang kedua adalah solus Christus, Christ alone. Artinya apa? Bahwa perantara kita hanya Yesus. Ya, nggak ada perantara yang lain. Nggak ada manusia yang lain, nggak ada siapapun juga. Ya, nggak ada dewa, nggak ada orang-orang kudus atau orang-orang suci lainnya yang akan membawa kita kepada keselamatan. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Nah, ini saudara perlu mengerti, karena kadang-kadang kita Kristen, kita kumpul malam hari ini ya, tapi kalau ditanya, percaya nggak sih hanya Yesus satu-satunya jalan menuju kekekalan? Masih ada orang-orang di gereja kita berkata, oh enggak, agama lain juga pasti bisa lah lewat agama lain, lewat kepercayaan lain. Nah, saudara, kalau kayak begitu susah. Ya, kita mendua, saudara. Ini saudara perlu belajar, kita perlu belajar bahwa hanya melalui Yesus kita bisa masuk surga. Hanya melalui Yesus kita akan masuk yang namanya kerajaan sorga dan kerajaan Allah. Yang ketiga, grace alone. Hanya kasih karunia. Ya, justification. Redemption. Ya, kita itu nggak mungkin bisa mencapai Tuhan. Ya, mau lewat pakai uang, pakai pengorbanan, pakai apapun nggak bisa, saudara. Hanya karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Ini kita akan bicara tentang justification. Bagaimana kita dibenarkan. Sekalipun kita berdosa, kita dibenarkan. Sekalipun kita orang yang ngaco, tapi kita dibenarkan oleh darah Kristus. Nah, nanti kita belajar ini. Kemudian ada faith alone, sola fide. Ini orang benar akan hidup dari iman. Roma 1 ayat yang ke-6, 17. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kenapa iman penting bagi perjalanan kehidupan orang Kristen? Karena kita hidup dari iman, bukan dari hanya perbuatan kita, saudara. Kita dari iman kita. Ya, bukan dari liturgi kita, tapi dari iman kita. Nanti kita belajar ke situ. Dan yang terakhir ada glory to God only. Artinya soli deo gloria, artinya hanya Tuhan segala kemuliaan. Gak ada lagi makhluk lain, gak ada lagi dewa lain, gak ada lagi siapapun juga yang berhak menerima kemuliaan atau penyembahan kita selain daripada Tuhan. Ya, selain daripada Tritunggal yang kita percaya sebagai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, di mana mereka tiga tetapi satu. Pada hakikatnya mereka satu, tetapi mereka tiga pribadi. Nah, ini saudara yang kita mau belajar. Saya rasa ini akan mengambil waktu cukup panjang, tetapi saya percaya mudah-mudahan ini akan menggali banyak hal tentang kekristenan kita. Apakah selama ini kita Kristen yang kuat, atau kita hanya sekedar Kristen-Kristenan? Ya, kita pelayanan tapi kita nggak ngerti apa-apa, kita pelayanan, bahkan mungkin anggaplah saya sudah pejabat, sudah pendeta, sudah gembala, tapi ternyata dasar saya itu rapuh, nggak ngerti apa-apa. Ini yang perlu kita perbaiki, karena semakin besar kita melihat Tuhan, sebesar itulah Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita. Oke, itu aja saudara, saya pikir mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk semua apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kami berdoa biarlah kami semakin didorong untuk kami mengenal Tuhan lebih baik lagi. Bukan hanya sekedar kami tahu, tapi kami mau belajar sungguh-sungguh, ya, menggali dalam-dalam the deep things of God. Itu benar-benar kami mau gali Tuhan, sehingga kami mengenal Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini, kami bersyukur. Sebentar kami berpisah, Tuhan, kami buka hati kami, angkat kedua tangan kami. Saudara dikasih Tuhan, saat ini terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua yang percaya bersama, katakan amin.